Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, kasus pindah Cirebon wajib tuntas dan tidak boleh tenggelam sebelum 7 terpidana ini bebas. Jadi, berbagai upaya apapun akan dilakukan agar kasus pindah ini terus trending dan terus terangkat menjadi konsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari sampai 7 terpidana ini benar-benar bebas. Pengacara Tony RM kembali menelusuri salah satu kantor polsek di Cirebon, di mana tempat salah satu saksi dari anggota polisi yang diduga mengetahui HP Vina dan Eki berada saat kejadian tragedi 2016 lalu. Sedangkan salah satu reporter TV juga membawa seorang saksi yang pernah melihat kejadian kecelakaan Eki dan Vina saat tragedi itu terjadi. Guys, kita semua berharap semoga kasus Vina ini jangan tenggelam dan terus kita angkat sampai 7 terpidana ini benar-benar bebas dan siapa pelaku dan dalang dibalik semua ini. Oke guys, sampai malam-malam lagi setiap videonya. Ini dia, let's go. Korban Vina dan Eki ya 8 tahun lalu, kita akan langsung marah ke flyover Talun, titik dimana Pak Markom ini melihat kedua korban tersebut. Kita temukan fakta ke Cirebon ya. Kirinya udah banyak orang. Tentunya dengan kondisi yang tidak membahayakan begitu ya, bisa dengan leluasa cerita. Karena di sini macet banyak. Saya berhentiin motor di situ. Ya. Oke. Ya, saya berhentiin motor, lihat korban di sini. Astagfirullahaladzim. Ya, saya katanya orang nggak tega, gitu ya. Nah, karena di sini macet, saya berangkat lagi. Baik, yang Bapak lihat ini korban laki-laki dulu atau perempuan dulu pada saat itu? Dua-duanya kelihatan sih mbak ya. Yang satunya laki-laki, yang satunya perempuan. Nah, waktu itu laki-lakinya udah gini, perempuannya ditutup pakai jaket. Jaketnya itu saya nggak tahu jaket apa. Jarak antara korban laki-laki dan perempuan ini berdekatan, Pak? Enggak ya, enggak berdekatan. Waktu itu tuh, saya lihat sini tuh. Satunya sebelah sana, satunya sebelah situ. Bapak lihat kondisi motornya juga? Ya, Enggak. Ya. Bapak waktu itu lihat ada polisi yang ada di lokasi juga? Oh, belum ada ya, kayaknya belum ada. Belum ada ya? Karena ini kalau masyarakat bawahnya lihat tuh, belum ada. Sekali lagi kalau memastikan ini kondisinya hujan lebat atau gerimis, Pak? Saya lagi lewat sini tuh, gerimis kecil. Sebelumnya hujan besar. Bapak naik gara-gara ada suara? Ada suara beledak gitu. Suara kayak ditabrak gitu? Kayak ya mungkin supaya kelihatan kayak kesehatan. Jam berapa, Pak? Ya jam 10-an kalau suara bedak gitu. Sorenya terkait rekan-rekan. Kalau sore ini ya kayak sudah bedak. Pak, tadi kan Bapak bilang suara teriakan itu teriakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi Yang mengejar, suaranya kayak mengejar orang. ada nggak suara minta tolong mungkin berapa lama? Ada 5 menit? Malah ada cepet. Oh, cepet. Mungkin lagi waktu pengejaran nih. Nah, 5 menit kan suara teriak-teriak. Habis itu Bapak langsung ke atas? Enggak, belum. Atasnya ya, kira-kira setengah 10 ya. Setelah rame? Bukan, ramenya kan jam 10-an. Jam 10 kan. Nah, Kan waktu itu kan sore hujan. oh iya iya. Oke, bentar Saya guys. juga, Pak. Bentar ya guys ya. Ini sepertinya ini adalah berita lama ya, informasi lama ya. Tapi walaupun demikian, walaupun ini berita lama, kita berharap semoga kasus Vina ini jangan sampai ngedown, jangan sampai tenggelam. Berbagai upaya akan kita lakukan agar kasus Vina ini terus terangkat sampai 7 terpidana ini bebas ya guys ya. Jadi mohon maaf, sepertinya ini adalah video lama, berita lama ketika masih hangat-hangat kemarin gitu ya. Jadi mohon maaf ya guys ya. Pokoknya gimana pun caranya kasus Vina ini, 7 terpidana ini akan kita angkat terus sampai mereka benar-benar bebas. Oke guys, setuju ya? Oke, Tadi dari ibu ini mantan istrinya Pak Suroto. Yang dulu sempat Nah, kalau ini terbaru nih. Ini terbaru nih ya. ada Ini handphone pengacara Tony menghampiri di salah sepeda satu motor Eki, polsek di Cirebon. kemudian diamankan oleh anggota Polsek Talun. Talun guys. Waktu itu cuma namanya nih Pak nggak tahu. Nah, oleh karenanya saya datang ke sini nih. Seandainya dari anggota yang berdinas di sini hari ini
ada yang sudah lama waktu 2016, syukur saat itu menyaksikan Pak, kan saya bisa tanya-tanya sama anggota itu. Bergiliran sih, di polsek. Penting siaga, ada siaga. Oke, Pak Yayan, kalau begitu saya tunggu aja dulu ya. Oke, mangga. Pak Dadang ya namanya. Pak Dadang itu senior, ya udah lama lah. Oke, pemirsa, jadi Pak Dadang. tadi setelah ditunggu, ternyata memang ada 2 anggota yang masih berdinas di Polsek Talun sejak 2016 itu, yaitu Pak Suja dan Pak Dadang. Nah, kalau Pak Suja kebetulan malam ini lepas tiket, lepas dinas. Dan kalaupun ada juga seperti yang diinformasikan oleh Ibu Yuni, Pak Suja itu tidak tahu pada saat handphone ditemukan dari sepeda motor Eki itu, karena Pak Suja itu ke rumah sakit ke RSUD Gunung Jati saat itu. Nah, kemudian Pak Dadang. Nah, tadi Pak Dadang ketemu ya, hanya saja beliau tidak berkenan untuk diambil video karena belum seizin pimpinan. Nah, pimpinan dalam hal ini Polsek Talun ini adalah Bapak Kapolsek. Ada apa nih ya? Pak Dadang tidak berkenan diambil video saat diwawancara oleh pengacara Tony RM ini karena belum seizin pimpinan. Iya. Guys, kira-kira gimana nih tanggapannya soal ini? Tolong di komen di bawah ya. Ya. Nah, masih ada tadi ini ternyata. Saya nungguin ya Bapak Kapolsek. Kebetulan memang kalau malam minggu ini itu ada giat KKYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi sudah pasti malam minggu itu kumpul hadir. Nah, cuma saya tungguin ya dari habis maghrib setengah 7 ya sampai jam Berapa? 10. Masya Allah, sampai jam 10. Bapak Kapolsek belum datang ya, karena saya dapat informasi itu langsung ke lokasi kegiatan, jadi akhirnya tidak ketemu. Jadi terpaksa dengan Pak Dadang itu tidak kami rekam karena belum ada izin dari pimpinan atau Pak Polsek. Nah, Pak Dadang belum ada saya tanya, izin pada tahun 2016 memang dia berdinas di sini. Cuma pada saat kejadian 27 Agustus 2016 malam itu Pak Dadang lagi lepas dinas, jadi tidak tahu mengenai sepeda motor Eki yang diamankan dari TKP Jembatan Layang Talun, diamankan kemari. Kemudian ada 2 handphone yang diamankan oleh anggota Polsek Talun itu, Pak Dadang tidak tahu karena lagi lepas dinas. Nah, jadi sudah tidak ada lagi nih yang bisa dikonfirmasi di Polsek Talun ya, anggota yang berdinas sejak 2016 sampai sekarang yang mengetahui adanya pengamanan sepeda motor Eki yang di dalamnya itu ada handphone yang ditemukan, kemudian sampai persidangan handphonenya itu tidak ada. Masa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia berusaha merangsek masuk ke Mapolres Cirebon Kota pada Rabu sore. Mereka berupaya menemui Kapolres Cirebon Kota. Terjadi saling dorong sebelum masa akhirnya mundur dan melanjutkan orasi. Mahasiswa mendesak kepolisian, khususnya Polres Cirebon Kota, menuntaskan kasus pembunuhan Vina yang terjadi tahun 2016. Masa juga meminta transparansi kepolisian yang selama 8 tahun melakukan penyelidikan. Oke, mantap. Iya. Ya, seperti apa disampaikan oleh Pak Tony tadi, kalau saya menanggapinya, ya tadi Pak Tony juga mengatakan kalau sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa dikonfirmasi terkait HP Vina dan juga HP Eki yang berada di motornya, di jok motornya gitu ya. Jadi walaupun demikian, pertanyaannya mungkin netizen juga setuju nih ya. Andaikan jika ada mereka yang bisa ditanya atau saksi pun yang melihat kejadian tersebut, salah satu bagian dari Polsek Talun ini,
apakah mereka akan berani jujur atau gimana gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Andaikan benar ada lah dari mereka yang bisa ditanya, ya apakah mungkin mereka akan jujur tentang kejadian tersebut, tentang HP Vina dan Egy yang berada di, katanya ada di jok motor gitu ya. Jadi itulah guys, kita berharap pokoknya ini kita semua mungkin setuju ya, kita berharap pokoknya sampai 7 terpidana ini bebas, kasus Vina ini tidak boleh tenggelam, kasus Vina ini harus kita up terus, kita angkat terus sampai kasus ini benar-benar clear, 7 terpidana ini benar-benar bebas gitu ya. Dan siapa dalam dibalik semua ini akan ketahuan nanti pada ujung-ujungnya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.